Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sinta Amoriski. Di sini saya akan membuat tugas pertemuan ketiga tentang pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya saya bacakan dulu soalnya. Tugas terdiri dari 1 orang. Carilah data dosen dan staf STIE Bank BPD sebanyak 25 orang dosen, di mana data yang kalian cari adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang keahlian, dan status. Lakukan secara manual, kemudian input data tersebut menggunakan SPSS. Yang A, tentukan mean, median, modus, nilai data terkecil, nilai data terbesar, rentang, simpangan baku, varians, koefisien kurtosisnya, koefisien skewness-nya untuk variabel usia dosen di kampus STIE Bank BPD. Buat grafik. Yang B, buat grafik batang untuk persentase dosen berdasarkan bidang keahliannya. Yang C, buat grafik batang untuk persentase dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Yang D, buat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahliannya. Yang E, buat grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Oke, sebelum ke pembahasan soalnya, saya jelaskan dulu tentang pengolahan data. Statistik deskripsi lebih berhubungan dengan pengumpulan data dan peringkasan data, serta penyajian hasil peringkasan tersebut. Data-data statistik yang bisa diperoleh dari hasil sensus, survei, atau pengamatan lainnya umumnya masih acak, mentah, dan tidak terorganisir dengan baik atau raw data. Data-data tersebut harus diringkas dengan baik dan teratur, baik dalam bentuk tabel atau presentasi grafis sebagai dasar untuk berbagai pengambilan keputusan atau statistik inferensi. Penyajian tabel grafik yang digunakan dalam statistik deskripsi seperti distribusi frekuensi dan presentasi grafis seperti histogram, pie chart, dan lainnya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang data, selain dengan tabel dan diagram, masih diperlukan ukuran-ukuran lain yang merupakan wakil dari data tersebut. Ukuran yang dimaksudkan dapat berupa ukuran pemusatan, ukuran letak, ukuran penyimpangan atau penyebaran, skewness dan adalah tingkat kemiringan, dan kurtosis adalah tingkat keruncingan. Oke, yang pertama itu kita mengolah data. Ini datanya sudah saya input, karena kalau satu-satu manual di video itu nanti akan memakan waktu. Jadi saya langsung saja buat data yang sudah ada. Kemudian dari menu utama SPSS, pilih dan klik mouse 1 kali pada menu Analyze. Nah, ini kita klik, kemudian sebentar teman-teman, ada masalah. Nah, ini kemudian di deskriptif statistik, lalu pilih deskriptif. Sebentar. Nah, ini deskriptif. Kemudian lalu klik mouse pada option.
Oh ini option mean udah, statistic deviation sudah, variance diklik, kemudian range. Nah ini diklik, kemudian minimum, maksimum, kurtosis. Nah ini skewness. Nah kemudian SE mean dan langsung dan continue. Kemudian langsung saja diklik continue. Zoom ya juga sih. Kemudian diklik continue. Kemudian kita klik Save Standardized Values and Variable. Kemudian klik OK. Kok nggak muncul ya? Bentar, nah ini sudah, kemudian kita klik continue. Oh ya, variabelnya itu di soal apa sih? Di soal itu oh ya, usia dosen. Kemudian diklik OK. Nah, kalau sudah, kedua itu menyajikan data dalam bentuk diagram. Dalam penelitian pendidikan, pengolahan, dan pengalit. Oh ini hasilnya seperti ini. Diproses bentar. Ini. Jadi diperoleh hasilnya tahun 25, range statistik 2, minimum statistik 30, maksimum statistik 50, sum statistik 1057, mean statistik, nah ini 42,28, statistik deviation 7,397, variance statistik 54. Nah ini skewness dan kurtosis bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian valid and listwise 25. Ini kita, nah itu. Kemudian menyajikan data dalam bentuk diagram. Diagram batang, langkah-langkah yang diperlukan untuk menyajikan data dalam bentuk diagram. Oke, kita lanjut. Ini dari menu graphs kita. Nah ini graph. Kemudian klik legalisi dialog.
Bentar, aduh, kok nggak ada ya? Submenu bar. Oh ini. Kemudian klik simple. Bentar. Tekan di grabs, kemudian bentar teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita pilih grafik, kemudian kita pilih yang bar. Bentar, ini ada gangguan grafik. Kita pilih yang bar, kita pilih yang simple. Nah, kemudian oh ya, ini pilih summarize for group of class. Nah, ini kita klik define. Bentar teman-teman, lagi proses. Nah, ini pilih yang tingkat bidang keahlian. Oh, benar. Oh, ini kategori eksis. Sebentar teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini lagi proses untuk diagram batang. Nah, ini untuk hasilnya bisa dilihat ya teman-teman. Ada ekonomi, pendidikan, psikologi, dan sastra. Yang paling banyak itu memang yang ekonomi. Kemudian kita lanjutkan soal yang ketiga itu kita membuat diagram lingkaran. Kemudian pilih menu graphs, kemudian kita pilih yang
itu ini supplier. Kemudian kita pilih yang summary, ya ini define, summary benar. Kemudian variabelnya other summaries. Ini yang diagram lingkaran itu rata-rata usia dosen. Ini bidang keahlian. Sebentar teman-teman, bentar. Oke, kita kembali lagi. Kita bisa lihat ini dia diagram lingkarannya berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, ini lebih banyak yang S2 daripada yang S3. Kemudian lanjut, soal yang terakhir itu membuat grafik garis yang menggambarkan usia dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Nah, ini menu graphs, kemudian legalisi, submenu line. Nah, ini kemudian kita pilih yang simple, define, kemudian pilih yang apa tadi, rata-rata usia dosen, usia. Nah, ini kalau sudah kita klik OK. Kita klik OK. Nah, ini ya bisa kita lihat teman-teman, dari usia 30 sampai yang 50. Oke, itu tadi seputar materi tentang pengolahan data pada aplikasi SPSS. Jika ada salah kata ataupun kalimat, saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.